Saya Dewi Maratul Karomah, nomor induk mahasiswa 2006071100013. Mahasiswa jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Kamiluzzaman MPDI. Dalam simulasi pembelajaran kali ini bertemakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, ada beberapa pengertian mengenai demokrasi yang muncul dari berbagai aspek. Yang pertama, menurut bahasa, berasal dari kata demos dan kertain yang berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, secara istilah, suatu pemerintahan dengan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dari sebuah pemerintahan tersebut. Dan yang ketiga, dalam pengertian lain, dibedakan menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang penyaluran rakyat. Demokrasi dalam sudut pandang penyaluran rakyat dibagi menjadi 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, sudut pandang menurut ideologi. Demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Dan yang ketiga merupakan sudut pandang menurut titik pandangnya. Sudut pandang titik pandangnya terbagi menjadi 2 demokrasi. Yang pertama, demokrasi formal dan demokrasi material. Yang keempat adalah sudut pandang demokrasi modern, terbagi menjadi 3 demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer, kedua, demokrasi presidensil, dan yang ketiga, demokrasi referendum. Setelah mengetahui beberapa pengertian dari demokrasi, selanjutnya kita akan membahas tentang masa perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959. Masa ini disebut dengan masa demokrasi konstitusional. Demokrasi ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan dengan diperkuat keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Namun, demokrasi ini ternyata kurang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan dalam melaksanakannya. Beberapa dampak dari permasalahan yang timbul dari sistem demokrasi konstitusional. Yang pertama, memunculkan peluang bagi partai politik yang telah mendominasi menjadi DPR. Yang kedua, diterapkannya sistem ini menyebabkan koalisi dalam kabinet sering jatuh, menjadi terkesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Yang kedua, masuk dalam masa Republik Indonesia II yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 atau disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai diterbitkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli dengan menonjolkan dominasi kekuasaan presiden, batasan peran parpol, perluasan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia, dan juga berkembang pengaruh komunis. Meskipun dekrit presiden ini merupakan sebuah cara
pandang jalan keluar dari masa sebelumnya yang mengalami kemacetan politik dari kepemimpinan yang kurang kuat, namun masih saja terdapat permasalahan dan penyelewengan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi ini. Di antaranya, yang pertama, ditetapkan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menyebutkan bahwa masa Presiden Insinyur Soekarno memiliki jabatan presiden seumur hidup. Dan yang ketiga merupakan masa demokrasi Pancasila atau masa Republik Indonesia III tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini juga terdapat sejumlah pembenahan dari masa sebelumnya. Di antaranya yaitu penetapan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS sebagai landasan negara. Pembenahan aturan yang merupakan penyelewengan pemerintah dengan penetapan kembali atas kebebasan badan pengadilan, pemberian hak kontrol DPR, gotong royong di samping fungsinya membantu presiden dan statusnya bukan lagi menteri. Lalu pembatasan wewenang presiden serta pelonggaran hak asasi terutama pada pers dan parpol. Namun, dalam perkembangannya, peranan presiden yang sangat dominan dan berpengaruh semakin menciptakan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Muncul beberapa prinsip untuk menjaga kestabilan politik tersebut, yang antaranya pembangunan nasional, integrasi nasional, namun hanya sebagai pembenaran pemerintah dalam melakukan tindak politik sekaligus bertentangan. Misalnya yang pertama, prinsip monoloyalitas dengan wajib memilih Partai Golkar setiap pemilu, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi partai lain untuk memenangkan pemilu pada masa itu. Masa ini berakhir dengan gerakan dari kelompok penentang yang ingin melengsarkan jabatan Presiden Soeharto dengan dipelopori oleh sejumlah mahasiswa dan para pemuda. Masa terakhir yaitu masa keempat, yakni masa Republik Indonesia IV tahun 1998 sampai sekarang yang disebut dengan masa reformasi. Dengan berakhirnya masa Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang memulai demokratisasi dalam masa reformasi ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintahan pada saat itu yaitu mempersiapkan pemilu yang demokratis dan diakui oleh internasional. Yang kedua, membuat UU politik yang meliputi UU partai politik, UU pemilu, serta UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Demokrasi ini berhasil terbentuk pemerintahan yang demokratis dengan penerapannya dari perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang 1945. Demikianlah simulasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.